Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, kita berikan Fatihah, menjalankan Fatihah kepada Tuhan kita, seluruh para ulama, guru-guru kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita jadi orang min ahlil fikhi, atau orang yang paham tentang agama. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahlihi wa sahbihi al-akramin wa likatil anbiya'i wal mursalin wal ulama'i al-'amilin wal mu'allimina والمفسرين والمحدثين والسادة الشيوخ والمحققين وإلى جميع العلماء الفقهاء من مجاهل الأربعة الأئمة المجتهدين، وخصوصا إلى جميع علماء الفقهاء من مذهب الشافعي، وخصوصا إلى صاحب هذا الكتاب الشيخ المقاسم الغازي وشيخ إبراهيم البشوري وشيخ الشجاع الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ومن والاه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. Siapa yang Allah kehendaki kepadanya kebaikan, Allah akan pahamkan ia tentang agama. Itu salah satu pentingnya menuntut ilmu, khususnya ilmu di fikih. Iya. Kenapa? Karena ilmu fikih ini menunjukkan ilmu yang tidak ada batasnya. Kalau kita belajar tasawuf, belajar akhlak, kita terbatas membahas sabar, ikhlas, apa lagi, dan akhlak-akhlak yang berkaitan, tinggal pengamalannya. Tapi ketika fikih berubah zaman, berubah tempat, maka fikih akan berkembang. Dulu waktu belum ada HP, tidak ada orang belanja pakai online, tidak ada belanja pakai ya ada. Sekarang sudah ada. Nah, pertanyaannya bagaimana hukumnya belanja online? Itu dibahas. Kenapa? Karena berkembangnya zaman. Dulu gak ada operasi plastik. Dulu gak ada orang bunting, hamil, dikoyok, perutnya itu dikoyok. Nah, baru keluarkan bayi. Apa hukumnya? Maka itu dibahas oleh para ulama. Dan itu dibahas hukumnya. Makanya ilmu fikih ini berkembang sesuai tempat dan masanya.
Sekarang kalian masih muda, sekarang kita masih muda. Nanti akan ada hukum-hukum baru yang tercipta. Kenapa? Karena sudah berbeda masa. Makanya hadis ini mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Allah pahamkan tentang agama. Nah, termasuk nanti dalam pembahasan kita pada malam hari ini sesuatu hal yang unik. Apa itu? Berkaitan tentang tayamum. Berkaitan tentang tayamum. Selama ini mungkin kita hanya tahu bersuci itu hanya dengan air. Bersuci cukup dengan air. Tapi ada yang menarik yang Allah buat kepada, dan itu dituliskan dalam Al-Quran, yang menarik untuk umatnya sebagai alternatif kalau tidak ada air. Apa itu tayamum? Dengan apa tayamum? Ayo, dengan apa tayamum? Debu. Dengan tanah yang dikeringkan. Tanah yang dikeringkan. Ustaz ketika teringat tayamum, Ustaz teringat dulu ketika Ustaz kuliah. Ketika itu ujian komprehensif. Ada ujian berkaitan tentang filsafat. Filsafat ini ilmu tentang berpikir tingkat tinggi. Ya, jadi waktu pas ujian komprehensif itu Ustaz ditanya, dan ada beberapa orang kawan Ustaz itu, kenapalah Allah dan Rasulullah membuat alternatif bersuci itu ketika tidak ada air, tanah? Padahal tanah itu melambangkan kekotoran. Misalnya ada tanah ini, kotor kan nampak. Di kamarnya itu banyak pasir, banyak tanah. Apa kalian bilang? Kotor kali kamar. Tapi Allah buat alternatif untuk bersuci itu dengan tanah. Padahal sesuatu yang dipikiran manusia itu, tanah itu sesuatu yang menunjukkan ketika itu Ustaz dengan gaya-gaya mahasiswa, karena para dokter, para peneliti sudah menunjukkan, sudah meneliti bahwasanya tanah itu bisa menghilangkan kuman. Itu kata Ustaz nggak tahu tentang cuma karangan-karangan aja. Tadi filsafat berpikir tingkat tinggi kali sebenarnya, karena dokter, para peneliti, para profesor sudah mencari tahu, sudah meneliti bahwasanya tanah itu bisa menghilangkan kuman atau apa namanya? Iya, kuman yang ada di badan sebagaimana air. Dengan gaya mahasiswa. Sebagian yang lain menjawab berbeda-beda dengan jawabannya. Namun ada kata kawan Ustaz, ada satu orang kawan Ustaz dia menjawab dengan santai. Kenapa? Karena taat ila Allah. Kenapa harus taat bersuci? Kenapa taat ila Allah? Karena memang perintahnya langsung dari Allah. Perintahnya langsung dari Rasulullah. Tidak main lagi filsafat di sini. Hilang filsafatnya. Memang perintahnya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada malam hari ini kita akan membahas tentang tayamum. Sebelumnya kita sudah membahas tentang berwudu, syarat-syarat wudu, rukun-rukun wudu, apalagi yang membatalkan wudu. Yang paling menarik semalam mandi wajib, ya kan? Mandi wajib, gimana cara mandi wajib itu supaya sah, mana batasan-batasannya, sampai mana korek-koreannya supaya sah. Nah, kalau dia nggak tahu orang ini, karena nggak ada orang itu.
Ya, kalau Padang paham itu. Ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang tayamum. Faslun fit tayammum, satu pasal tentang tayamum. Wa fi ba'di nusakhil madani taqdimu hadzal fasli 'ala alladhi qablahu. Di sebagian mata kata musannif itu sebagian kitab katanya pembahasan ini didahulukan dengan pembahasan sebelumnya. Nanti kalau kalian lihat nanti di kitab Fathul Qorib, sebelumnya itu kita membahas haud, walaupun itu saya lewatkan pada ini. Kenapa? Karena kita rasa masih perlu, cuma ada yang lebih perlu lagi. Kita utamakan yang paling perlunya. Ya, jadi seharusnya katanya pembahasan itu setelah membahas wudu, membahas mandi, baru membahas tayamum. Kenapa? Karena kata para ulama, maqasidut thaharati ada 3. Maqasidut thaharati itu ada 3. Yang pertama wudu, yang kedua mandi, yang ketiga tayamum. Apa dalilnya? Fatayammamu shahidan thayyiban ay turabat tahira. Lihat. Kama saya khabar Muslim, zu'ilat lil ardu masjidan wa tarbuha. Allah telah menjadikan untukku, kata Rasulullah, bumi ini sebagai masjid, wa tarbuha, dan tanahnya itu suci. Jadi kalau ada seseorang misalnya sholat, sudah masuk waktu sholat, jamaahnya sangat banyak, tiba-tiba orang itu nggak bawa sajadah. Ini masjid ini penuh, sholat yang pas di bawah pohon itu. Sah nggak sholat? Sah. Kenapa? Karena Allah menjadikan tanah itu tanah suci. Nah, itulah salah satu alasannya kenapa tanah itu dibuat alternatif untuk bersuci. Dan tayamum ini dengan debu ini salah satu kekhususan yang Allah berikan kepada umat Rasulullah. Kenapa Allah kasih kekhususan? Karena itu sebagai tanda umat Rasulullah, umat terbaik. Dulu pada zaman-zaman Nabi terdahulu tak ada bersuci dengan tanah. Adanya itu ketika di masa umat Rasulullah. Jadi bertayamum ini khusus kepada umat dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan faedahnya, intisari yang bisa kita ambil pelajaran dari tayamum ini adalah tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Ini tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Nggak ada air, Ustaz, aku nggak bisa mandi, nggak bisa sholat. Kenapa nggak ada air? Itu kan nggak semua aja yang ngomong. Ustaz, aku nggak bisa sholat, kita sholat maghrib aku. Kenapa? Nggak ada air, mati air. Nafsu semua aja yang ngomong. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan alternatif. Apa itu dengan tapi kan tidak perkara apa namanya? Kalau di antara kita itu masih sesuatu hal yang nggak masuk akal. Betul nggak? Kira-kira kalau ada orang, ini contoh, ini mana? Bila makanya Ustaz suka dilengkap, karena Ustaz harus jaga ini, ya jadi jangan ribet ya. Ya, kalau ada orang zaman sekarang di antara kita aja lah, kita ngomong kita aja. Kalau ada orang, misalnya dia mimpi malam hari, tiba-tiba masuk waktu subuh, pergi dia kamar mandi ke ada air, dicari air ke ada air. Kira-kira di antara kita ini sholat
berkosong, dan lagi netes-netes. Berarti dia sudah habis masa haidnya. Pergi dia kamar mandi, mau mandi wajib, nggak ada air. Kira-kira di antara kita itu sholat nggak itu? Saya bilang sholat. Alhamdulillah. Ya iya. Makanya saya tadi jelaskan kenapa ada tamu sampai di tayamum ini. Ini perintah tayamum ini dari mana? Apa yang bisa diambil pelajaran dari tayamum ini? Yang bisa diambil pelajaran jadi tidak ada alasan untuk meninggalkan. Uniknya tayamum ini tidak bisa mengangkatkan hadas. Dengar ya, tayamum ini tidak bisa mengangkatkan hadas. Nggak ada air untuk berwudu. Kita misalnya sudah berhadas kecil, nggak bisa sholat, nggak ada air. Kita bertayamum, kita tidak mengangkatkan hadas. Terus apa Ustaz? Listibahatis sholat, ente hanya terbatas untuk membolehkan sholat. Hanya untuk membolehkan sholat saja. Tapi lihat uniknya, walaupun dia bertayamum dengan tanah, dia bisa mengganti wudhu, bisa juga mengganti mandi wajib. Ini uniknya tayamum ini. Tayamum ini bisa menggantikan wudhu, bisa juga badalan anil hadasil akbar, bisa dia menggantikan hadas besar, mandi wajib. Ada orang misalnya dia berhadas besar, ibadah. Ada orang dia berhadas besar, dia berhadas nggak mau mandi, kedinginan nanti, nggak boleh basah rambut kata nanti rusak nanti apa rebonding, nggak mau dia mandi wajib, nggak mau dia mandi karena bom Semarang di rebonding 16 jam di rebonding dibahas kepalanya sampai ini yang awalnya ini sampai lurus, jadi nggak mau cuk berhadas besar dia. Nggak mau lagi mandi wajib, berwudu aja baru sholat. Bisa nggak dia sholat? Bisa nggak? Nggak bisa. Wudu nggak bisa menggantikan mandi wajib. Mandi wajib bisa menggantikan wudu? Bisa nggak? Bisa. Tapi ingat, tayamum ini walaupun dia rukhsah, dan tayamum itu yang dibasuh apanya aja? Muka dan telapak tangan doang. Tapi bisa menggantikan wudu, bisa menggantikan ayat ini. Wa fi ba'dil musahil madin ta'limu hadzal fasl 'ala alladhi qablahu. Wa tayammum lughatan, dan tayammum dalam bahasa adalah al-qasd, bermaksud, disengaja. Lugha wa syar'an, dan menurut syarat isalu turabin tuhurin lil wajhi wal yadaini badalan 'anil wudu'i aw ghusl. Katanya menurut syarat, menurut istilah, menurut Islam, menurut syariat, tayamum itu adalah menyampaikan tanah yang suci ke wajah dan ke dua tangan, badalan sebagai ganti anil wudu'i au ghuslin, badal daripada ganti dari wudu dan mandi wajib. Au ghuslu adu'i bisara'i makhsusatin, atau membasuh sebagian tubuh dengan syarat-syarat yang tertentu. Wa sara'itut tayammumi khamsatu asya'a, dan syarat-syarat tayammum itu ada 5 perkara, ada 5 hal. Ente boleh melakukan tayammum kalau sudah terpenuhi yang 5 hal ini. Kalau masih belum terpenuhi, maka tidak boleh melakukan tayammum. Apa saja itu? Wujudul uzri bisafarin aw maradin. Ya. Ahaduha wujudul uzri bisafarin aw maradin, adanya uzur
uzur itu adanya kendala, adanya apa ya, yang tidak membolehkan kita bisa farid dengan karena musafir atau maradin atau karena sakit. Jadi alasan untuk bertayamum itu cuma dua, sakit dan musafir. Satu. Yang kedua, dukhuli waqti shalah. Fala yasidu tayammum laha qabla dukhuli waqtiha. Yang kedua, syarat untuk bertayamum itu adalah masuk waktu sholat. Maka jangan coba-coba bertayamum misalnya mau dapat waktu maghrib atau waktu zuhur jam 12. Zuhurnya jam 12:30 misalnya. Kayak mungkin lah, biar nanti masuk waktu zuhur nggak sholat lagi, nggak bertayamum lagi. Bisa masuk dulu waktu sholat baru bisa bertayamum. Itu syarat kedua. Yang ketiga, harus ada usaha. Sholatul ma'i ba'da dukhulil waqti bi nafsihi aw man azina lahu fi talabihi. Katanya boleh bertayamum itu dengan syarat yang pertama tadi ada uzur musafir dan sakit, masuk waktu sholat. Yang ketiga, setelah mencari air. Mencari air. Jangan karena malas. Misalnya ada dapatnya tanah di sini, tanah kering debu. Dalam malas sekali ya, kamar mandi bongkar di kamar mandi, bertayamum aja lah. Bisa seperti itu. Ini sebenarnya udah semacam itu yang sebelumnya. Kita lewati aja. Warabi'u, dan yang keempat, ta'azzuru istimali ma'al ma'i bi ayyi khafa min istimali al-ma'i ala lihabi nafsin aw manfaati aduwi. Yang keempat ini benar. Yang keempat, syarat boleh untuk bertayamum itu adalah uzur memakai air, uzur menggunakan air. Tidak boleh dia kena air. Katanya al-ma' bi ayyi khafa min istimalil ma'i ala zihabi nafsi aw manfaati adui. Katanya kalau misalnya seseorang itu kalau kena air bakalan mati dia. Misalnya ada orang kedinginan. Jadi pesan dokter yang nggak boleh kena air. Kalau kena air bakalan meninggal dia. Maka dia tidak boleh lagi memakai air. Diperbolehkanlah dia bertayamum. Au manfaati aduwi, atau hilang manfaat anggota tubuhnya. Contohnya, tangannya ini misalnya kena gatal-gatal atau apa lagi, atau kalau kena air nanti kena rabies, kena purokos babi misalnya, apa lagi, cacar air, atau sejenis misalnya luka. Kalau kena air bakalan infeksi, misalnya ini contoh. Maka kalau kena air nanti tangannya ini bakalan kena infeksi. Maka dia tidak boleh lagi berwudu. Dia sudah boleh melakukan tayamum. Wa yadkhulu fil uzri ma law kana bi qurbihi ma'un wa khafa law qasadahu ala nafsihi sam'in aw aduwin aw ala malihi min zarin aw ghasabin. Nah, ada lagi kata ini. Kalau katanya seseorang ini dengar dulu. Atau boleh yang pentingnya. Katanya boleh bertayamum tadi kalau uzur memakai air. Masuk juga katanya pembahasan misalnya kita dalam satu lingkungan sepi, satu kampung, nggak ada orang di kampung itu. Jadi nggak ada air di situ. Yang ada air jauh, misalnya 1 kilo di sana, 1 kilo di ujung sana.
Ada firasat dalam hati kita atau memang dia terbukti pasti kalau kita tinggalkan nanti tempat tinggal kita ini, maka akan kemalingan, diambil orang lah barang-barang. Misalnya rumah kita di sini, air di sana. Kalau kita pergi ke sana, pencuri akan masuk. Maka dalam hal ujur seperti itu boleh melakukan tayamum. Atau misalnya di sana ada harimau, di dekat harimau itu ada air. Contoh, misalnya di sini kita tempat tinggal misalnya di asrama Badan sana, di situlah tempat air itu. Tapi ingat, di situ ada harimau, di situ ada buaya, di situ ada ular, di situ ada semualah. Jadi kalau kita ke sana, kemungkinan besar kita akan digigit, kita akan disakiti, kita akan mati di sana. Maka jangan kau ke sana, itu cari mati namanya. Bukan cari air, tapi cari mati. Maka boleh bertayamum. Kenapa? Karena sudah uzur memakai air. Lihat, air paling ini nanti kena kita. ويوجد في بعض نسخ المتن في هذا الشرط زيادة بعد تعذر استعمالها وهي إعوازه بعد الطلب. Katanya boleh kita melakukan tayamum ketika berhajat setelah mencari air. Ini kalian coba dengarkan. Nanti kalau sakit hati kalian masih orang muslim. Ya, kalau nggak sakit hati perlu dipertanyakan. Jadi katanya, pertama posisinya kita tidak ada air, kita tidak memiliki air. Kita mau sholat, maka tadi syaratnya itu harus mencari air. Dicarilah air itu. Ternyata ada air, kita dapat cuma satu gayung misalnya, satu gayung. Bisa nggak berwudu dengan satu gayung? Bisa. Tapi ada ihwazuhu ba'da shalah. Ada hajat setelah kita pakai air ini. Contoh, kalau kita menggunakan air ini, maka ada orang yang kehausan misalnya. Kalau kita kasih minum, dia akan mati. Atau kata dalam kitab ini katanya ihwalu ba'da talab ihtiyazuhu ba'da talabi li'atosin hayawani muhtaramin. Karena ada hewan yang dihormati dalam keadaan haus. Apa itu hewan yang dihormati? Hewan yang haram untuk dibunuh. Contohnya kucing. Kucing. Ada kucing misalnya, kita pertama sudah mencari air, pas dapat air cuma segayung atau cuma sebotol aqua. Tiba-tiba kita mau berwudu, kita lihat ada kucing di situ. Udah kehausan, udah mau mati. Maka di situ ente tak boleh lagi mempergunakan air itu untuk berwudu. Digunakan untuk memberikan minum kepada hewan yang dihormati tersebut. Hewan yang dihormati ya. Kalau ada babi, jangan kasih minum. Kalau babi hewan yang dihormati. Atau misalnya ular, kau kasih minum, dipatoknya kau mati, kau jadinya mati. Atau misalnya kita sudah mencari air, posisi seperti tadi, dapat air cuma 1 ember. Tiba-tiba kita mau berwudu, kita lihat ada ayam kita 1 kandang. Ayam, ini ayam. Boleh nggak dibunuh ayam?
Boleh. Halal nggak? Halal. Tapi kira-kira kalau kiranya satu kandang itu habis nggak kau makan itu? Mana habis kau makan itu? Nah habis. Maka air yang sedikit tadi itu diperuntukkan untuk memberikan minum dujaj ayam yang satu kandang tersebut. Kenapa? Kalau nggak kita kasih minum dengan air yang kita dapat dari itu, maka bakalan matilah ayam yang satu kandang ini. Kalau satu kita sembelih bakar kenyang tidak. Tapi kalau satu kandang, gimana posisinya? Dibagi-bagi. Sayang juga ya. Harga ayam sekarang mahal, harga dia sama. Mau puding aja sekarang mahal, ya kan? Ya, jadi itu. Tapi lihat, nah ini untuk kita ini yang sudah dewasa, yang abadan, aulad. Katanya, wa kharaja bil muhtarimi ghairuhu kal harbi wal murtadi wa darikis salati ba'da amril imam fala yatayammamu lihtiyadi. Katanya keluar tadi i'wajuhu ba'da tolak itu ketika ada orang-orang yang misalnya kita perangi. Contohnya kita posisinya dalam keadaan berperang, kita mau sholat nggak ada air, cari air dapat tapi cuma segayung, tiba-tiba mau berwudu nampak di sini lawan kita itu yang kita perang itu, kau kasih minum nggak? Tidak, sudah batal dia ihtiramnya di situ. Kenapa? Karena dia orang yang diperang. Jadi apa yang kau lakukan? Kau cucuk mati, selesai. Itu satu. Yang kedua, orang yang murtad, dia awalnya Islam, tiba-tiba jadi orang kafir dia. Pas dia murtad, rupanya Allah berikan sama dia musibah, kehausan. Posisinya seperti tadi. Kita ngambil air, mau ambil air, dapat air sedikit. Kalau kita minum, bakalan mati dia. Maka apa yang kita lakukan? Kita berwudu, biar aja dia mati. Jangan dibunuh, biar aja mati. Kalau orang yang diperang tadi dibunuh, kalau murtad biar aja mati. Atau bunuh menjadi, nggak apa-apa boleh. Gawat. Yang ketiga, ini wadari sholati, orang yang meninggalkan sholat tidak perlu dikasih hati. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja ba'da amri imam, setelah dinasihati. Misalnya contohnya si Bang Raisan, ini contoh ya. Bang Raisan misalnya posisinya tidur waktu sholat zuhur, datang Ustaz Anas bangunkannya, udah disiram, bangun. Tiba-tiba mati air di dunia. Tidak ada air di dunia. Bisa Allah air di dunia. Kecuali satu kayu. Jadi Ustaz Anas mau sholat, sedangkan dia posisinya dalam keadaan berhadas, dapatlah air ini. Kalau dipakainya nanti air ini bakalan si Raisan bakalan mati karena kehausan. Kalau dia orang yang ahli ibadah, ahli sholat, maka wajib memberikan air itu kepada sama si Raisan. Tapi kalau dia nggak sholat subuh sebelum udah dibangun, nggak sholat subuh, nggak boleh dikasih air itu sama dia. Biar aja mati. Bayangkan dalam hal ini orang yang sholat itu diumpamakan para ulama seperti orang
Apa itu? Hewan yang boleh dibunuh. Hewan yang boleh dibunuh apa? Ular, tikus, apa lagi? Liman, kecoa, cacing, apa lagi? Biawak. Yang paling kasar itu babi lah. Ya, jadi kalau masih beriman, insya Allah dia bakalan bisa paham. Kalau nggak sadar, berarti bercepat-cepat taubat. Wal khamisu, dan yang kelima at-turabul tahirun. Yang kelima dengan tanah yang suci. Syarat untuk berwudu itu, bertayamum itu harus dengan tanah yang suci. Tidak boleh dengan tanah yang misalnya beras dia. Sudah ada tanah kecilnya, baru aja bertayamum, tidak boleh. Harus tanah yang suci. Apalagi tak boleh bercampur dengan kapur. Ini jadi misalnya ada cat dirosok-rosok tanya, ada mungkin nggak bisa. Atau kapur, kalau tak tahu boleh dulu. Zaman kami dulu masih muda. Kami dulu masih muda. Alat untuk dipakai itu bukan spidol, tapi kapur yang warna putih itu dicoret namanya. Misalnya nggak dapatnya air, mana dia cari tanah, udah kapur aja lewat. Boleh bayar. Sah? Tidak. Kenapa harus dengan tanah yang suci? Dan tidak boleh bercampur dengan sesuatu yang tidak suci, seperti misalnya cat, kapur, atau misalnya ini bangunan ini dihancurkannya, misalnya bekas-bekas semen dihancurkan, nggak boleh. Harus tanah yang dikeringkan. Ya, jadi itulah syarat-syarat untuk melakukan tayamum. Jadi makanya dalam tadi tayamum ini unik. Tayamum ini sesuatu yang Allah berikan kekhususan kepada umat Nabi Muhammad, yaitu kita sebagai umat Rasulullah. Insyaallah minggu depan kita akan membahas tentang rukun tayamum. Bagaimana sih bertayamum ini? Jangan macam-macam. Ada caranya. Atau misalnya dia mau bertayamum sana, begini kan? Sah nggak? Kenapa kalian tahu sah? Dari mana dari? Nanti kita akan lihat dalam